Halo teman-teman semuanya, saya doakan kalian selalu sehat dan bahagia. Di video ini saya mau menceritakan alur cerita film berjudul My 19 Years Old yang dirilis pada tahun 2018 dengan durasi 1 jam 38 menit ini menyajikan film fantasi romantis yang digarap oleh sutradara Chow Lia Huang dan naskah ceritanya ditulis oleh Chow Lia Huang. Film ini mengisahkan tentang seorang petualang bernama Mao Xiaofeng yang meninggal dalam petualangan mengelilingi dunia serta meninggalkan kotak pesan ajaib untuk kekasihnya yang dahulu ia beli dari seorang kakek di waktu perjalanannya sebelum ia mati. Wanita itu bernama Yang Xue. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Kisah berawal dari seorang pria bernama Mao Xiaofeng, seorang petualang serta mencintai dunia fotografi. Dikala itu, ia berada di suatu tempat yang sangat jauh bernama T-Horse. Saat di perjalanan, Xiaofeng menemukan sebuah kotak kayu yang dijual di pinggir jalan. Kotak itu sangat cantik dan ingin memilikinya. Kemudian ia bertanya kepada si kakek tua mengenai harga yang harus ia keluarkan untuk kotak itu. Lalu kemudian si kakek menjawab, sesuai dengan keinginanmu. Lalu kemudian Xiaofeng memberikan beberapa lembar uang kertas. Ia kemudian tersenyum menghadap langit dan menuliskan surat untuk sang mantan kekasihnya, Yise. Dalam surat itu, ia bercerita bahwa saat ini musim salju telah turun. Saat itu, ia menulis surat ke-99 sekaligus surat terakhir yang ia tulis selama 10 tahun belakangan ini. Ia menceritakan tempat yang paling indah di dunia ini yang pernah ia singgahi dan tempat-tempat yang dulu Yise ingin sekali datangi. Xiaofeng lalu memasukkan surat itu ke dalam kotak yang ia beli dan menutupnya. Di suatu tempat yang jauh, tampak seorang gadis muda berkacamata, yaitu Yise. Saat ini ia telah bersama lelaki lain. Saat di kereta itu pula, Yise mendapatkan pesan dari sahabatnya, mengabarkan bahwa Xiaofeng telah meninggal. Mendengar kematiannya, Yise mendatangi kediaman sang ibu dan memandangi foto masa lalu Xiaofeng. Ia memeluk foto itu dan menangis. Di situ pula sang ibu memberikan kotak milik Xiaofeng, kenangan terakhir darinya. Dalam perjalanan pulang, di dalam kereta, ia menangis saat membaca lembar demi lembar surat itu. Ia sadar atas keegoisannya selama ini dan sudah cukup terlambat untuk menyesalinya. Di apartemennya, ia membalas surat demi surat yang ditulis Xiaofeng untuknya, sambil menangis dan menyesalinya. Tetapi, suatu keajaiban terjadi. Ia memeluk kotak itu dan tanpa sengaja air matanya terjatuh. Tak lama sebuah surat jatuh di hadapannya. Ia membaca surat itu. Di dalam surat itu ada sebuah perintah yang dimana ia dapat menulis sebuah keinginan dan mewujudkannya. Awalnya ia ragu, tetapi ia mencoba menuliskannya. Dan benar saja, surat yang ia tulis benar-benar menghilang, seolah telah terkirim. Ia kemudian berlari menuju tempat ia bersekolah dulu. Kemudian kita kembali ke tahun 2007. Saat ia masih berumur 19 tahun, seorang mahasiswi yang lugu, Yise tampak berlari untuk menurunkan berat badannya. Kemudian kita diperkenalkan dengan teman-temannya bernama Li Qian, seorang primadona di kampus, Dong Dong dan Da Mao. Mereka adalah teman sekamar Yise. Saat percakapan selesai, tiba-tiba dari arah bawah, ibu kos berteriak mengingatkan untuk memakai baju yang tertutup. Karena sebentar lagi mereka akan kedatangan siswa lelaki yang akan menempati salah satu kamar. Karena asrama yang mereka tempati sedang rusak, sehingga untuk sementara waktu mereka harus tinggal di sana. Sementara di luar, tampak para siswa laki-laki sedang menunggu. Di antara siswa laki-laki, terlihat seorang lelaki sangat tampan bernama Xiaofeng, seorang kapten pemain voli dan juga hobi fotografi. Banyak gadis yang menaruh hati atas dirinya, termasuk Li Qian, tetapi tidak dengan Yise. Melihat cara berpakaian Yise yang sopan, Xiaofeng menaruh hati padanya.
Di suatu pagi, di dalam lab, Yese tiba-tiba membayangkan wajah Xiao Feng. Dan saat itu juga, Xiao Feng berada di sana. Hingga tanpa sengaja ia menjatuhkan alat peraga itu. Xiao Feng meminta izin kepada sang dosen untuk membawa Yese. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Xiao Feng. Mereka kemudian pergi bersama teman-teman yang lain dan mabuk bersama. Karena terlalu banyak minum, Yese mabuk dan terpaksa Xiao Feng harus membopongnya untuk pulang. Dan di perjalanan pulang, ia pun muntah. Di suatu pagi, di atap asrama, mereka berdua berbicara tentang hobi dan alasan mereka untuk berkuliah dan memilih jurusan itu. Yese mengatakan kalau ia sangat menyukai sejarah dan ia terus bermimpi untuk mengumpulkan barang-barang antik yang ia dapatkan untuk disimpan. Di saat itu pula, Xiao Feng mengambil kesempatan untuk memotret dirinya. Kemudian, kita dibawa kembali di tahun 2017. Di sebuah tempat makan, Yese berlari tergesa-gesa untuk duduk di tempat ia dan Xiao Feng dahulu dan mulai menulis. Lalu, ia kembali memasukkan surat itu ke dalam kotak. Tahun 2007. Saat itu Xiao Feng mengerjainya dengan makan makanan Yese. Sebagai permintaan maaf atas dirinya, ia kemudian mentraktirnya untuk makan. Di sela percakapan mereka, Xiao Feng memintanya untuk menemuinya di hari Single Day yang jatuh tepat hari esok. Awalnya ia menolak ajakan itu, tetapi ia pun akhirnya menyetujuinya. Saat di pintu keluar, Yese bertemu dengan Li Qian. Ia mengatakan bahwa Xiao Feng memintanya untuk datang. Sedikit rasa cemburu di dalam wajahnya, ia lalu beranjak pergi. Ia pun tersadar saat pelayan membangunkannya karena ternyata ia tertidur dan lalu beranjak pergi menuju gedung sekolahan. Ia pun berlari menuju laboratorium. Setelah selesai dengan tugasnya, ia pun akan pulang menemui Xiao Feng. Namun pintu telah dikunci. Yese masuk dan ke atas gedung dan lalu menuliskan kembali surat itu. Dan kembali lagi di tahun 2017. Saat malam itu, Yese tidak menemui Xiao Feng di sana. Tetapi Li Qian berada di sana dan mengatakan Yese tidak bisa menemuinya sehingga ia meminta Li Qian untuk menemui Xiao Feng. Xiao Feng kemudian menuju laboratorium untuk mencarinya. Untung saja Xiao Feng dapat menemukannya. Dan mereka pergi sebari lari dari kejaran satpam kampus. Yese pun tersadar, mengetahui hari sudah pagi dan menyadari bahwa ia bisa menulis menuju masa lalu. Ia lalu memutuskan untuk pergi menuju apartemennya untuk menemukan buku harian lamanya. Dan kita dibawa lagi di tahun 2007. Setelah kejadian malam itu, mereka pun dipanggil untuk menghadap dosen atas kejadian itu. Dan sialnya, aksinya tadi malam terekam oleh CCTV. Kejadian itu pula membuat persahabatan antara Yese dan Li Qian menjadi hancur. Karena pada saat itu, Xiao Feng sedang mencium Yese. Sehingga seluruh kampus menatap sinis Yese dan mengatakan bahwa Yese telah merebut Xiao Feng dari Li Qian. Yese sangat malu dan tidak ingin menemui Xiao Feng lagi. Dan ia harus menghindari Xiao Feng. Karena terlalu lelah, Yese terjatuh dan pingsan. Ia pun harus terbaring di rumah. Setelah sadar, ia tidak menemukan kotak itu di sampingnya. Lalu, ia memaksa untuk bangun dan menemukan kotak itu. Dan untungnya, ia dapat menemukannya kembali. Namun sayangnya, kotak itu telah rusak. Dan ia mencoba memperbaiki kotak tersebut. Tetapi, tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Ia terus mencoba mengirimkan surat itu. Tetapi, tetap saja gagal. Wang Xiu tidak percaya atas keajaiban kotak itu. Tetapi tetesan mata air mata Yese kembali mengaliri kotak itu. Dan keajaiban kembali terjadi. Yese menemukan tiket pameran yang diberikan oleh Xiao Feng 10 tahun lalu. Dan seketika ia teringat, ia menuliskan kembali tahun 2017 di kotak itu. Saat itu adalah hari di mana saat Xiao Feng memberikan tiket tersebut kepadanya. Xiao Feng tahu Yese sengaja membuang tiket yang pernah diberikan kepadanya. Lalu dengan bahagia dan penuh harap, ia meminta Yese untuk datang.
Di dalam kamar, saat ia akan masuk, sahabatnya Dongdong memberinya sepotong coklat kepadanya, seakan mengisyaratkan sesuatu. Yang lalu ia menemukan tiket berisikan perintah bahwa kau akan menyesal jika tidak datang di acara pemberian itu. Surat itu ia datangkan dari tulisan tangannya sendiri yang dikirim tahun 2017. Perintah itu sengaja ia kirimkan untuk mengingatkan dirinya di tahun 2007 agar jangan menyia-nyiakan kesempatan itu atau ia akan menyesal. Akhirnya, ia menuruti perkataan surat itu. Ia datang lebih awal sebelum pameran itu dimulai dan betapa terkejutnya ia bahwa ternyata foto-foto yang dipamerkan itu adalah foto dirinya. Xiaofeng mengakui bahwa ia telah menyukai Yese sejak lama dan diam-diam memotret dirinya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Li Qian datang dan menampar dirinya hingga percekcokan antara mereka bertiga terjadi. Di sini semua pun terungkap bahwa selama ini Li Qian telah sengaja menghancurkan hubungan keduanya. Berkat usaha Dongdong dan Mao, kebenaran itu akhirnya terungkap. Li Qian sengaja mengunci pintu laboratorium supaya Yingxi tidak bisa menemui Xiaofeng di hari Single Day, serta menyebarkan foto-foto mereka berdua berciuman. Dengan perasaan marah, Xiaofeng mengusirnya untuk pergi dari tempat itu. Di suatu ketika di atas gedung asrama, Yese mendapatkan kabar bahwa Li Qian akan bunuh diri. Ia segera menuju ke atap gedung dan menemuinya. Akhirnya demi sahabat baiknya itu, ia bersumpah untuk tidak menemui Xiaofeng lagi. Saat setelah sumpah itu diucapkan, Li Qian pun harus terjatuh dan tewas. Kembali lagi di tahun 2017. Karena sumpah itulah alasan ia tidak menemui Xiaofeng sehingga sampai akhir kematiannya. Wang Xiu memintanya untuk tidak mempercayai hal itu dan untuk lebih berani mengungkapkan perasaannya. Dengan kebesaran hatinya, Wang Xiu memintanya untuk melakukan hal yang sama yang sempat tertunda dan memintanya untuk kembali tegas dari dirinya 10 tahun yang lalu. Ia rela jika saat setelah semua itu, ia harus kehilangan Yese. Akhirnya, ia pun menurutinya. Kita kembali lagi di tahun 2007. Saat pertama kali Xiaofeng dan teman-temannya masuk di asrama wanita. Dan kali ini ia tidak menjadi wanita yang lemah. Ia bahkan menjadi wanita yang sangat tegas. Dan benar saja, tidak lama Xiaofeng dan teman-temannya pun datang dan melihat Yese tidak menggunakan pakaian luar. Saat semua kejadian buruk yang di masa lalu yang akan menimpa dirinya, ia selalu mengingatkan dirinya untuk selalu siap. Ia juga mengingatkan Yese untuk tidak meminum alkohol saat pesta. Dan kali ini, ialah yang membopong Xiaofeng. Ia bahkan berani bolos jam kuliah hanya untuk menonton Xiaofeng bermain voli dan menyemangatinya. Sifatnya kali ini berubah jauh 80 derajat dari dirinya yang dulu. Saat di lab, ia kemudian mendapatkan lagi surat itu, mengatakan bahwa Xiaofeng masih menunggunya. Di malam itu, ia pun menemui Xiaofeng dan merayakan hari Single Day bersama. Dan malam itu ditutup dengan hal yang paling indah. Tidak terasa, matahari kembali menyambut dirinya. Saat itu, tahun 2017. Hari ini adalah hari di mana gedung kampus itu akan dirobohkan. Seketika itu, ia teringat Wang Su. Namun, nama itu tidak asing baginya. Karena saat itu, takdirnya telah berubah. Ia lalu kembali menuliskan pesan itu. Kali ini, ia menuliskannya untuk Li Qian yang akan bunuh diri. Ia mencoba menenangkan dan memberi pengertian kepadanya. Dan akhirnya, ia tidak jadi untuk lompat. Yese beranjak pergi dari gedung itu. Dan saat langkahnya menjauh dari gedung, seketika itu pula, gedung itu dirobohkan bersama kenangan masa lalunya. Di suatu pesta pergantian tahun baru, Xiaofeng menyatakan perasaannya kepada Yese. Lalu ia menerimanya tepat di pergantian tahun baru 2008. Mereka berdua pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan lalu Xiaofeng meninggal dikarenakan kanker paru-paru. Kemudian kita kembali lagi di scene awal saat pertama kali Xiaofeng melihat kotak itu. Kali ini ia tidak sendirian. Ia bersama Yese. Saat mereka melihat kotak kayu itu, Xiaofeng bertanya, "Berapakah harga kotak kayu itu?" Dan si kakek pun menjawab,
kau dapat membayarnya sesuai dengan keinginanmu. Yang lalu, Yesus tidak jadi membelinya, dan mereka pun beranjak pergi. Uang Yesus datang dan membeli kotak itu, dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana alur ceritanya teman-teman? Mungkin bagi sebagian kalian akan sedikit kesulitan dalam memahami isi film ini, dengan plot twist yang maju mundur, sehingga membuat penonton harus berpikir keras untuk memahami setiap adegan. Ya jadi teman-teman, film ini menceritakan tentang penyesalan seorang wanita yang memiliki rasa cinta kepada seorang lelaki bernama Xiao Feng. Namun ia tidak berani jujur atas perasaannya itu. Serta di sisi lain, ia juga tidak ingin menyakiti hati sahabatnya, yaitu Li Qian. Dan ia bersumpah untuk tidak menemui Xiao Feng kepada sahabatnya Li Qian. Tapi rasa cintanya masih tetap ada, walau sudah 10 tahun berlalu. Dan ia baru merasa kehilangan saat kematian Xiao Feng. Yang lalu secara ajaib ia diberikan kesempatan untuk merubah takdirnya kembali. Film ini sebenarnya ingin memberikan kita pesan moral bahwa untuk jangan sia-siakan kesempatan yang kita punya. Dan jangan takut mengungkapkan perasaanmu. Dan jika kau punya kesempatan kedua, maka lakukanlah yang terbaik. Sekian dulu teman-teman untuk alur ceritanya. Dan jangan lupa jika kalian suka konten ini, silahkan bantu kami dengan cara subscribe channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih.